Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Baik teman-teman semuanya, di dalam video ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-13 di mana nanti kita akan membuat proyek yang nantinya berkelanjutan dan juga proyek inilah nanti yang akan dikumpulkan saat ujian akhir semester. Nah, ini adalah contoh proyek yang nantinya akan kita buat, di mana di sini adalah halaman loginnya atau indeksnya, dan nanti silahkan teman-teman membuat dengan gaya yang berbeda, dengan tampilan yang berbeda dengan yang saya ajarkan, biar nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman persiapkan itu adalah teman-teman harus sudah memiliki ide. Ya, teman-teman ingin membuat mengenai data apa yang nantinya akan diolah. Ya, kalau yang saya contohkan nanti di sini adalah aplikasi ataupun bukan aplikasi ya, aksesoris ya, aksesoris baik di komputer ataupun di smartphone. Ya, lebih fokusnya ke dua-duanya itu ya, namanya counterku gitu ya. Localhost counterku. Nanti silahkan teman-teman bisa untuk membuat mengenai data karyawan, bisa juga untuk membuat data siswa, ya, kemudian juga bisa untuk membuat data mahasiswa, atau juga bisa membuat sama dengan milik saya, counter, cuma nanti untuk value ataupun untuk bagian-bagiannya itu dibedakan dengan milik saya. Boleh juga membuat mengenai film, ya, atau kemudian juga bisa mobil, smartphone, dan juga yang lain sebagainya. Nah, ini contohnya saya ketika login dengan menggunakan password admin, nanti halaman utamanya adalah seperti ini. Ya, ini adalah halaman utama atau halaman menu. Ya, kemudian ketika saya klik tampil barang, dia akan menampilkan seperti ini. Ya, ada tombol keyword, ada keyword untuk pencarian, kemudian di situ ada tambah barang, ada menu, ada juga logout. Ya, ini contoh-contohnya teman-teman. Ini yang akhir-akhir itu saya isi data sembarangan ya, yang penting datanya banyak gitu ya. Nah, kemudian nanti yang dibedakan adalah ini. Jika teman-teman memaksakan diri sama Pak untuk membuat counter, ya silahkan. Tapi nanti di sini dibedakan ya. Di sini ada brand, kategori, jumlah harga itu nanti silahkan teman-teman bedakan. Ya mungkin nanti ditambahkan ya, dikasih warna ataupun dikasih tahun keluaran atau tahun rilis ya, dan juga yang lain sebagainya. Ya mungkin brandnya dihilangi atau jumlahnya dihilangkan ya, menjadi stoknya ready atau tidak gitu aja. Ada diganti dengan tadi warna atau tahun rilis atau yang lain sebagainya. Oke. Untuk cara pembuatannya sudah saya share teman-teman. Ini ada 13 sampai 15 project PHP CRUD ya. CRUD itu adalah project yang mana dia bisa men-create ya, C-nya itu adalah create, create atau membuat data. Kemudian R-nya adalah read ya, read, menampilkan data. U-nya itu adalah update atau nanti berarti edit ya, mengedit data yang sudah dibuat. Kemudian D-nya itu adalah delete, ya, menghapus data yang sudah dibuat. Nah, minimal suatu program itu bisa melakukan CRUD, ya, bisa menambah data, bisa menampilkan data, kemudian bisa mengedit data, dan juga bisa menghapus data. Nah, langkah yang awal yang harus teman-teman buat itu nanti adalah teman-teman membuat database. Kemarin sudah saya jelaskan cara untuk membuat database ya, jadi silahkan nanti teman-teman bisa modifikasi database yang kemarin, atau teman-teman ingin membuat dari nol lagi juga boleh biar lebih mahir ya. Silahkan nanti buat. Kalau di sini namanya counterku, database yang saya gunakan, nanti dibedakan juga dengan milik teman-teman, disesuaikan. Jika teman-teman
membuat studi kasus yang berbeda, ya disesuaikan dengan nama studi kasusnya. Kemudian di dalam tabel tersebut di dalam database tersebut silahkan buat 3 buah tabel minimal ini ya, minimal 3 buah tabel dengan nama yang pertama adalah tabel barang, kemudian yang kedua adalah tabel kategori, kemudian yang ketiga adalah tabel login ya, atau tabel user ya, boleh login, boleh user ya. Nama penamaan tabel ini bebas, yang penting minimal 3 ya, ada 3 tabel, menyesuaikan aja. Nah, kemudian untuk tabel barang ini silahkan nanti ada ID barang, ada nama barang, ada brand, kategori, jumlah, harga, dan gambar. Penamaannya bebas, yang penting jumlahnya sama. Di sini ada 7 minimal. Kalau teman-teman ingin membuat 8, 9 itu lebih bagus ya. Nah, kemudian jangan lupa dibuat extra auto increment atau AI-nya di checklist ya pada ID barang. Jadi meskipun nanti teman-teman membuat nomor 2 sampai 7 itu berbeda, yang pasti di bagian yang pertama itu pasti ada ID. Yaitu itu wajib ya. ID barang, ID nama atau yang lainnya. Ya, ID siswa, ID produk. Yang penting salah satu dari 7 ini ada ID-nya dan dibuat auto increment ya, biar dia nanti menambahkan secara otomatis biar tidak sama dengan data yang lainnya. Oke, begitu juga untuk tabel kategori ya, ada ID kategori, nama kategori, dan juga keterangan. Yang ID kategori dibuat auto increment. Ya, yang penting di bagian yang dibuat auto increment itu adalah bagian yang unik ya, yang tidak boleh diisi data yang sama dengan data yang lainnya. Dan yang terakhir ada tabel login, ada ID akun, username, dan juga password. Ini mungkin mau dilengkapi juga, ada nama, email, dan lain sebagainya, silahkan. Ya, yang penting ini adalah minimalnya 3 seperti itu ya. Nah, kemudian nanti silahkan isikan data pada tabel barang minimal 5 ya, 5 data bebas ya, produk-produknya apa silahkan diisikan bebas. Kemudian isikan data pada tabel kategori minimal 3 dan juga bebas, mau diisikan apa saja yang penting sopan ya kata-katanya. Terus yang terakhir isikan data pada tabel login minimal 3 data. Jadi nanti bisa login menggunakan 3 user minimal ya. Dan salah satu user itu ya wajib admin ya, username-nya admin, passwordnya admin. Itu wajib ya, biar nanti saya ketika ingin mengecek saya bisa masuk dengan username admin dan admin ya. Oke, baik. Nah, silahkan kemudian setelah itu atur folder penyimpanannya seperti ini ya, supaya nanti pengolahannya mudah. Silahkan atur seperti ini ya. Buat folder utamanya ya, folder di bagian utamanya. Di sini saya menggunakan nama counterku. Kalau teman-teman ingin menggunakan nama yang lain, sangat saya dukung sekali, saya anjurkan sekali ya, biar namanya itu berbeda. Di dalam folder counterku tersebut, di dalamnya ada folder ajak, ada folder aset, ada folder config, ada folder gambar. Ya, folder di bawahnya sini nanti ada file-file yang lain. Ya, kalau saya lihatkan di sini di C ya, C, sum, htdocs, counterku. Di dalamnya akan banyak lagi nanti yang lainnya ya. Oke, ini saya delete dulu. Kemudian ini SQL-nya ya, saya taruh ke config aja. Oke, nanti juga untuk penyimpanan file-file PHP-nya di sini di dalam counterku. Ya, di dalam folder aset nanti ada CSS dan juga JS. Di dalam ajak itu untuk pencarian ya, pencarian data nanti dengan keyword. Kemudian config ya, untuk konfigurasi koneksi ke database. Gambar untuk penyimpanan gambar-gambar nantinya ya, biar rapi gitu ya. Oke, nanti jadikan seperti ini ya. Nah, setelah itu coding programnya. Kita mulai dari pengkoneksian ke dalam database. Ya, simpan pada folder config. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan PHP dengan database yang telah dibuat, yang ada di langkah pertama dan langkah kedua tadi. Ya, selain itu juga berfungsi untuk membuat function hapus dan pencarian data. Nah, jadi sebenarnya yang kita koneksikan itu ke dalam database hanya sampai line 8 aja. Ya, untuk line 10 sampai bawah itu untuk pembuatan function query, function hapus, function cari ya.
Nah, saya masukkan di sini juga. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan ya cara untuk membuat function, kemudian juga membuat local scope dan juga global scope gitu ya. Global connect gitu ya. Result MySQL query connect SQL gitu. Nah, jadi dia untuk mencari data-data nantinya kita menggunakan ini ya. Kan tadi di situ ada pencarian data ini ya, masukkan pencarian. Misalkan berdasarkan nama barang nih ya yang dicari tentunya. Misalkan saya tulis Samsung gitu ya. Ya, maka yang tampil yang ada Samsungnya ya, di brandnya itu juga muncul. Ya, yang lainnya akan terhidden. Nah, itu nanti fungsinya juga masuk ke sini ya. Masuk ke bagian koneksi ini ya. Kemudian juga nanti ditambah yang ada di dalam ajak gitu. Nanti saya jelaskan di belakangan. Oke. Yang selanjutnya ya, jadi function cari itu dia berdasarkan keyword. Ya, keywordnya select from barang, where di mana, nama barang, likes keyword, brand likes keyword. Jadi dia mencari berdasarkan keyword apa, baik di nama barang, baik di brand, baik di kategori, baik di jumlah, baik di harga. Ya, jadi komplit. Kita mau mencari berdasarkan harga juga bisa. Ya, misalkan yang ada angka 3-nya, ya, atau yang 30, ya, atau yang diawali yang ada angka satunya. Yang ada satunya, berarti ini ya. Ya, 100 juga termasuk. Ya, di sini juga termasuk 21 gitu ya, yang ada angka satunya. Nah, seperti itu ya. Oke, keywordnya berdasarkan apa saja? Berdasarkan nama barang, brand, kategori, jumlah, dan harga. Oke. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada indeks PHP. Indeks PHP ini digunakan untuk form login. Jadi sebelum membuka halaman ini, ya pastikan nanti teman-teman paham dulu ya. Paham dulu dari alurnya. Nah, di sini bagian atas itu ada cek apakah login benar atau salah. Nah, tiba-tiba kok dicek, Pak. Nah, itu sebenarnya perintah yang nomor 1 sampai nomor 9 ini perintah lanjutan dari halaman indeks. Ya, kita skip dulu yang 1 sampai 9, nanti saya jelaskan ketika saya sudah menjelaskan program yang ketiga ya, yang proses login. Nah, diawali dengan HTML ini ya, kita fokus ke line 10 sampai bawah. Nah, di bagian HTML ini saya menggunakan CSS, yang mana file CSS ini sudah saya share teman-teman di Drive. Silahkan nanti bisa di-download ya. Aset CSS ini yang offline, kemudian box icon online. Ya, box icon ini nanti digunakan untuk, ini saya logo dulu ya. Untuk ini ya, di dalam username itu ada icon orang, kemudian di dalam password itu ada icon gembok gitu ya. Digunakan untuk itu ya, online-nya. Nah, nanti kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini juga boleh, nggak masalah ya. Terus kalau teman-teman mau menggunakan yang offline gimana Pak? Ya silahkan nanti di bagian sini ya. Sudah saya kopikan di dalam indeks PHP itu ada link seperti ini. Nah silahkan kopas aja. Karena kalau teman-teman membuatnya online seperti itu, nanti teman-teman komputernya harus terkoneksi ke internet. Ya, kalau tidak terkoneksi ke internet, nanti percuma di bagian sini itu nggak muncul. Icon-iconnya ini nggak muncul. Nah, bagaimana Pak biar caranya saya mau menggunakan icon tersebut, tapi saya membuatnya di dalam komputer yang offline? Ya, silahkan nanti link ini ya yang sudah saya kopikan di Drive juga ini, silahkan di copy, kemudian teman-teman paste. Ya, paste di internet dulu ya. Yang pertama teman-teman harus benar-benar terkoneksi internet untuk menyimpan file ini. Ya, file-file ini silahkan klik kanan, save as. Ya, kasih nama apa sembarangan, terserah teman-teman. Ya, kasih nama bebas, dijadikan satu ya. Jadikan satu dengan file yang lainnya. Nah, di counterku, kemudian di sini aset ya, CSS. Nah, ini namanya dari sananya box icons.min.css. Nanti silahkan di save aja ya, nanti berupa CSS dia. Oke, yaitu kalau mau yang offline. Baik, selanjutnya
Di bagian sini ada JavaScript animasi. Ini untuk mengambil orang ini ya, animasi JavaScript-nya itu. Nah, untuk mengambil dia ini. Nah, dia juga online. Online atau offline dia? Dia online juga. Nanti silahkan teman-teman kalau mau jadikan offline tinggal seperti tadi ya, di copy ini atau ditulis di dalam address web browser, kemudian nanti di-download dulu, di save as dulu codingnya. Oke. Jadi ini hanya untuk mengkoneksikan aja ke dalam CSS dan juga JavaScript-nya. Teman-teman sudah kan mendapatkan mata kuliah itu CSS ya, baik online ataupun offline. Nah, kemudian ini baru login ya, title-nya login. Kemudian di sini saya membuat div class l-from. Ini kelas-kelasnya, nama dari CSS-nya sudah tersedia di dalam drive ya, di aset. Satu folder aset ini saya share ya teman-teman ya. Ini yang diikutkan adalah ini ya. Jadi sana sudah ada l-from, shape 1, shape 2, shape 1, shape 2 ya. Jadi settingannya ya kalau sama seperti ini. Shape 1 dan shape 2 dibuat sama seperti ini. Tapi ini shape 1 khusus dibuat seperti ini, shape 2-nya seperti ini. Ada form, form content, form image, form title. Nah, ini kita tidak fokus ke dalam CSS-nya. Jadi untuk CSS-nya nanti langsung saya kopas aja, teman-teman tinggal memasukkan ke dalam folder counterku aja ya nantinya ya. Sudah saya lampirkan teman-teman. Ya ini ya, aset.rar. Berisi satu folder aset ini. Baik, yang selanjutnya kita membuat ini ya. Lotion player. Ini adalah animasi orang yang belakangnya background itu bergerak-gerak itu ya. Ya ini saya kopas enggak ya? Ini juga saya kopas ya, JavaScript animasi. Ya nanti silahkan kalau mengalami kesulitan tinggal kopas aja di sini ya. File link notepad ini juga saya share. Nah kemudian ada form login. Maaf baterai saya lemah nampaknya. Saya charger terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada tulisan welcome, kemudian di sini banyak sekali kelas-kelasnya ya, sudah dibuatkan sebelumnya. Kemudian ada username ya. Username itu nanti input tipe input name-nya username, tipenya teks, kelasnya form input, ID-nya username ya. Jadi nanti dia menggunakan teks input tipenya. Ini username. Ya, Pak itu kok bisa Pak? Kalau diklik username kok naik ke atas? Dia menggunakan JavaScript teman-teman ya, animasi JavaScript. Ya, begitu juga untuk password. Kalau password tipenya berarti password biar nanti menjadi bulat-bulat ya. Nah, kemudian ada tombol ya. Ada tombol input name-nya login, tipenya submit, last form button, form button, ID login, value-nya login. Ya, kemudian tadi yang saya katakan itu bisa animasi ketika diklik username-nya kok tulisannya naik ke atas, password-nya kok naik ke atas. Nah, itu menggunakan perintah JavaScript. JavaScript-nya ini kita masukkan di bagian akhir di sini ya. Main JavaScript. Ya, di dalam JS main JavaScript. Oke, di sini ya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya setelah form index terbuat, hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Ya. Oke, dan ketika login ini diklik nantinya, nah, kita lihat tadi form. Ya, form. Kita buat form, ID-nya, metodenya, post, name-nya, login, action-nya ke login proses PHP. Jadi ketika tombol submit tadi diklik, dia akan mengarah ke file yang namanya login underscore proses.php. Nah, dia untuk memvalidasi apakah username dan password yang diinputkan itu sesuai, benar atau enggak, gitu ya. Form proses login proses ini untuk memvalidasi. Nah, kita buatkan login proses ini. Proses login atau login proses ya tadi ya. Login proses .php. Yang saya namakan di sini login proses, oh benar ya. Nah, ini file yang ketiga, login proses PHP.
Berfungsi untuk memproses atau memvalidasi apakah username dan password benar atau salah, serta untuk pembuatan session. Ya, oke, jadi hanya seperti ini. Session start, include config slash koneksi, ya, file koneksi yang kita buat tadi di awal diinputkan di sini, dan kita membuat sebuah session. Username sama dengan post username, $password sama dengan post password, ya. Ini untuk membuat sessionnya. Kemudian query, ya, kita membuat variabel query, MySQL query, connect select from login, ya, untuk mencocokkan apakah data yang diinputkan di form login itu sesuai dengan data yang ada di dalam database di tabel login, ya, where username sama dengan username. Username yang ada di dalam tabel login apakah sesuai dengan username yang ada di bagian form login di sini, ya. Kemudian juga passwordnya, and ya, kalau form login berarti harus benar semua, ya, antara username dan juga password, tidak boleh or. Kalau or kan benar salah satu biar tetap bisa masuk, tapi kalau login itu harus kedua-duanya harus benar, baik username dan juga passwordnya. Jadi kita menggunakan penghubung and password sama dengan $password, ya. Apakah sama? Kemudian kita membuat variabel baru, cek MySQL 6 rows, $query, cek dari query ini benar enggak. Jika cek lebih dari 1, lebih dari 0, maksudnya jika berarti kalau benar kan nilainya 1, ya, kalau kita belajar matematika diskrit, kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0, ya kan? Jika cek lebih besar daripada 0, ya, kita buatkan session username, kemudian di bagian sini dimasukkan ke username, ya, session status login, ya. Kemudian diarahkan ke location menu PHP, yaitu jika username dan passwordnya benar, ya. Else jika salah, jika ceknya itu tidak lebih dari 0, artinya ceknya berarti tetap 0, ya. Jadi username dan passwordnya ada yang salah, ya, kalau salah kan 0. Maka arahkan ke location index PHP pesan gagal, ya. Jadi diarahkan ke bagian indeks ke halaman login awal dan membuat status pesan ini menjadi gagal. Ya, tadi kita lihat di bagian sini tadi di line pertama itu ada pengecekan if iset $get pesan, if get pesan gagal, ya. Jadi jika pesan itu gagal, maka tampilkan JavaScript ini, ya, alert, silahkan masukkan username dan password dengan benar. Jadi seperti ini logikanya. Ini kalau saya masukkan yang salah, ya, misalkan saya membuat data sembarangan, menginputkan data sembarangan, saya klik login, dia kembali lagi ke halaman ini, indeks PHP pesan gagal, silahkan masukkan username dan password dengan benar. Atau nanti pesannya bisa diubah, ya, password dan username yang Anda masukkan tidak terdaftar, atau password dan username salah, gitu, ya. Oke, boleh seperti itu. Nanti dibuat berbeda-beda dengan milik saya, tapi dibuat berbedanya itu lebih bagus, gitu, ya, jangan di bawah milik saya, gitu, ya. Ya, baik, sampai di sini bisa dipahami, ya. Saya yakin bisa lah, teman-teman pintar-pintar kok, ya. Oke, nanti dibuat dulu aja. Proses login sudah. Tadi kalau benar diarahkan ke menu PHP, ya. Oke, kita buatkan menunya. Ya, menunya itu nanti tampilannya kalau benar, ya, dia mengarah ke sini. Nah, menu utama, ya. Di sini kita menggunakan animasi lagi JavaScript seperti di awal tadi, ya. Kemudian juga ini ada tambah barang, tampil barang, logout. Nah, untuk menu PHP sendiri, yang pertama kita cek loginnya dulu, sessionnya sudah aktif atau belum, ya. Sessionnya ada isinya atau tidak. Session start if empty session username, kita cek yang username-nya aja, ya. Header location index PHP. Jadi ketika belum login, ya, dan ingin masuk ke dalam halaman menu, maka dia nggak bisa, ya. Contoh seperti ini. Saya logout dulu, ya. Logout, di sini saya masuk langsung ke menu. Ya, nggak bisa, ya, karena tadi ada portalnya, dicek dulu sessionnya ada nggak. Kalau ada, ya udah tampilkan menu PHP, ya. Kalau ada tampilkan menu PHP, tapi kalau tidak ada diarahkan ke indeks PHP untuk login terlebih dahulu. Nah, itu sistem portalnya seperti itu. Oke, ini saya masukkan kembali admin.
Nah, baik ya, setelah itu di bagian menu bawahnya HTML biasa ya, menu utama, kemudian saya menggunakan CSS menu ya. Kemudian di sini untuk tampilan aja login sebagai siapa gitu ya. Nanti kalau teman-teman memiliki 3 akun, jadi di sini menyesuaikan maksud saya. Login sebagai nama Anda, login sebagai admin, login sebagai nama kedua, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan script ya untuk apa namanya? Lotion player-nya. Ini Lotion player ya untuk animasi tadi di bagian atas ya. Saya menggunakan JavaScript ini. Ini online sekali lagi, kalau teman-teman mau offline silahkan di-download terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini ada form, metodenya post, actionnya form barang. Ya, jadi ada form untuk menginputkan form barang nanti. Untuk tambah barang, maaf ya, tambah barang dan larinya ke form barang. Kemudian ada tampil barang, ada logout. Jadi ketiga tombol itu saya menggunakan form ya, hanya membuat seperti itu. Ini ya, tambah barang, tampil barang, dan juga logout. Itu masing-masing saya menggunakan form. Jadi ada 3 form, yang mana setiap form mengarahkan ke halaman form barang, tampil barang, dan juga logout. Ya, yang selanjutnya kita membuat form barang. Ini terlalu banyak enggak ini ya? Enggak lah ya, ini baru 30 menit kok. Ya, form barang. Form barang ini berfungsi sebagai form input data ya. Ya, ini terakhir untuk pertemuan hari ini. Nanti proses penginputannya kita lanjutkan minggu depan. Ya, ini hanya kita membuat wadahnya aja. Ya, wadah untuk penginputan barang. Nah, untuk bagian yang awal jangan lupa dicek loginnya dulu ya, dicek sessionnya apakah dia sudah login atau belum. Ya, jadi setiap awal nanti silahkan teman-teman kopas aja dari file-file sebelumnya tadi, dari menu utama dikopas, tempelkan di sini gitu ya. Nah, kemudian di form barang ini ya, tadi fungsinya untuk menginputkan data. Jadi judulnya input data barang. Ya, kemudian di sini saya informasikan ini login sebagai siapa gitu ya, biar ingat nanti. Nah, form barang itu nanti kalau diklik ini ya, tambah barang. Ini ada login sebagai. Nah, di sini saya juga menggunakan animasi ya, biar kesannya itu lebih hidup gitu aja sih. Nah, ada form barang, ada nama barang, brand, kategori, jumlah, harga, dan gambar. Ya, itu yang akan kita inputkan nantinya. Oke, di sini saya menggunakan form, metodenya post, actionnya nanti input barang PHP. Ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Dan di situ ada nama barang, input tipenya teks, namanya barang, size-nya 30, kemudian brandnya, ya, terus ada kategori. Nah, kali kategori ini kita mengambilkan data dari database. Ya, kategori itu kita berupa pilihan, tapi pilihannya ini nanti sudah tersedia di dalam database. Jadi kita menggunakan select option, ya, select name kategori, optionnya value-nya yang awal kali 0 dulu. Ya, pilih kategori itu 0 dulu. Kemudian kita mengambil data yang ada di dalam tabel kategori. Include config PHP ya, koneksi PHP ya, karena kita ingin mengambil data di dalam database, maka kita gunakan config ya untuk terhubung ke database. Tampil MySQL query connect select from kategori order by nama kategori ya, ditampilkan berdasarkan nama kategori. While $r MySQL livat array $tampil yang ditampilkan dengan menggunakan array. Echo option value nama kategori $r nama kategori ya. Nama kategori yang ada di dalam database ditampilkan ke dalam nama kategori yang ada di dalam form tambah barang tadi. Oke, jadinya nantinya akan seperti ini. Ini ada pilihannya ya. Ini sesuai dengan yang ada di dalam tabel kategori yang ada di dalam database-nya. Di sini counterku. Kemudian kategori. Ya, ini ya. Ada smartphone, smart 2, tablet, audio, dan lain sebagainya. Nah, ini ya teman-teman ya. Baik, ini harus tampil juga ya. Biasanya di sini nanti ada kendala ini. Pengalaman dari kelas-kelas sebelumnya, kakak tingkat teman-teman biasanya di kategori ini nanti ada kendala. Tapi semoga enggak untuk Anda di sini ya. Terus untuk jumlah itu biasa input tipenya tag, harga, teks, gambar. Nah, kalau gambar ini file ya, file upload kalau gambar.
Kemudian di bagian bawahnya ada tombol untuk submit, untuk menyimpan. Ya, filenya simpan. Oke. Kemudian di bagian bawahnya kita membuat form untuk kembali ke menu utama. Ya, di bagian di sini ya. Ada menu utama dan juga tampil barang. Wah, yang tampil barang ini belum ini kayaknya. Oh, yang bawah ini ya, form tampil barang ya ini. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Dan untuk proses input barang nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi setidaknya teman-teman di sini sudah bisa membuat formnya, sudah bisa membuat loginnya ya, yang sesuai dengan data yang ada di dalam database. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila mana nanti ada yang ingin ditanyakan ketika proses pembuatan, teman-teman bisa bertanya di dalam grup WA ya. Jadi saya sarankan untuk bertanyanya itu di grup WA saja ya teman-teman ya, biar teman-teman yang lain juga mengetahui. Oh, ternyata ada yang tanya seperti ini, jawabannya seperti itu. Barangkali ada yang tanya yang sama ya, jadi biar saya tidak mengulang-ulang japri gitu ya. Oke, karena belum ada yang tanyakan, karena belum praktek ya. Kalau belum praktek itu biasanya belum ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian, dan saya doakan untuk teman-teman yang mereview mawar merah di setiap pertemuan saya doakan semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berkah barokah, selalu dalam lindungannya, dan semoga menjadi orang yang sukses. Saya Dendi Kurniawan, jangan lupa titik koma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.